Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Pada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Tito, Bu Dona dan juga yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk saling menasihati, mengingat musibah yang menimpa ya belum selesai juga. Kita tidak tahu sampai kapan. Sempat kita menduga bahwasanya akan selesai dengan waktu singkat, ternyata ada gelombang kedua dengan varian yang baru yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tentunya semua ada hikmah di balik musibah yang Allah timpakan ya. Dan kata Allah, liyanzura kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana hamba-hambanya menghadapi musibah tersebut. Ada yang menghadapinya dengan tetap istiqamah, dengan tenang ya. Meskipun harus berakhir dengan wafat, meninggal ya. Tetapi dia berhasil dan dia menang dalam menghadapi ujian tersebut ya. Dan di antara mereka ada yang menghadapi ujian tanpa istiqamah meskipun selamat, tapi ternyata nilainya minus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengingat pandemi yang berkepanjangan ini, kita sama-sama berusaha bagaimana sih cara kita menghadapi pandemi tersebut ataupun musibah-musibah lain secara umum menurut syar'i ya, menurut syar'i. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum saya akan menyampaikan beberapa kiat-kiat dalam menghadapi musibah, yang perlu kita ingatkan pertama kali bahwasanya dunia ini memang tempat ujian ya. Allah menciptakan kehidupan, kematian adalah untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian, kehidupan ya untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini untuk mengingat kita bahwasanya kita memang diciptakan untuk diuji. Maka ujian merupakan kondisi yang selalu melazimi dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa lepas daripada ujian. Siapapun dia orangnya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang tersohor, tidak tersohor, tua, muda ya. Semuanya diuji dengan ujiannya masing-masing ya. Kalau orang-orang kafir saja diuji, apalagi orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menguji mereka. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang manusia menyangka dibiarkan berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Wala qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Mereka diuji, orang-orang sebelum mereka juga diuji, agar Allah mengetahui mana iman mereka yang benar dan mana iman mereka yang dusta. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladziina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian yang menimpa kalian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra', mereka diberi ujian. Al-ba'sa yaitu ujian kekurangan harta ya, kekurangan ekonomi. Dharra berkaitan dengan tubuh, fisik, sakit dan yang lainnya ya. Mereka diuji, maka kita pun juga diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bi syai'in minal khaufi wal ju' dengan sedikit ketakutan, kelaparan ya. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan dan berkurangnya jiwa. Di antaranya berkurangnya jiwa, tafsiran para ulama menderita sakit, kita sendiri sakit sehingga tubuh kita sakit, atau kita kehilangan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, entah suami, entah anak, entah ayah, entah ibu, entah kerabat, entah kawan dekat ya. Dan ini semua adalah problematik atau pernak-pernik kehidupan. Ini semua pernak-pernik kehidupan yang pasti terjadi
siapa yang hidup di atas muka bumi pasti diuji. Tidak ada yang selamat dari ujian tersebut. Mau orang terkaya di dunia, mau orang terkuat di dunia, mau raja, mau presiden, mau siapapun dia pasti akan diuji. Kita sekarang melihat pandemi menimpa seluruh dunia. Bukan cuma mungkin rakyat jelata, mungkin mereka pusing, mungkin mikir. Saya rasa pejabat juga pusing memikirkan ya. Semuanya memikirkan ya karena ini ujian yang menimpa siapa saja. Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyadari bahwasanya ujian adalah pernak-pernik kehidupan dan Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Siapa yang ingin hidup maka dia pasti siap diuji ya. Kalau tidak mau diuji ya tidak usah hidup ya. Kalau hidup pasti akan diuji. Terutama hari-hari sekarang, hari-hari berat ya. Hari-hari berat ya. Pandemi gelombang kedua ini luar biasa ya. Orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisan-tangisan kita dengar ya. Beberapa wanita sampai kehilangan suami, minta nasihat beberapa kali ke saya juga. Ini juga nanti akan ada yang minta nasihat juga ya. Artinya apa? Orang terdekat yang hilang. Suaminya yang tempat ya namanya orang sangat dekat, lebih dekat daripada ayah, ibu, daripada yang lain. Suami paling dekat meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka masih sangat muda ya. Lebih muda daripada saya, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita perlu mengenal kiat-kiat yang hendaknya kita lakukan dalam menghadapi ujian ini agar kita bisa istiqamah dan kita bisa lulus ujian. Untuk menjelaskan akan hal ini, saya akan menyampaikan satu sampel contoh ya. Dan banyak Allah berikan contoh dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menguji hamba-hambanya yang salihin dan bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian tersebut. Di antaranya ujian yang Allah singgung dalam Al-Quran tentang Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kata Allah, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar yang agung adalah sa'i dari Safa dan Marwah. Dan sa'i tersebut ya dilakukan ketika umrah atau haji ya, ketika umrah atau haji. Apa gerangan dibalik disyariatkannya sa'i ini? Ada kisah yang kita sudah tahu semua ya, atau rata-rata kita sudah tahu. Namun kita ingin mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisahnya sederhana ya, tentang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar ya. Setelah sekian lama menikah dengan istri pertamanya Sarah, puluhan tahun, mungkin 50-an tahun tidak punya anak. Sementara Sarah punya seorang pembantu yang baik, yang soleh, yang bernama Hajar. Maka Sarah karena sayang kepada suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya Hajar tersebut kepada suaminya untuk dinikahi. Dengan harapan dengan menikah dengan pembantunya akan punya anak. Dia sayang sama suaminya. Sehingga pembantunya yang sudah bersama mereka sekitar 50-an tahun atau puluhan tahun diberikan kepada suaminya. Dinikahilah oleh Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, tujuan tersebut, niat baik Sarah, dikabulkan oleh Allah. Ternyata Hajar punya anak. Hajar punya anak yaitu Ismail. Ketika Hajar istri kedua tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama, maka timbullah kecemburuan. Dan ini perkara yang sangat normali, sesuatu yang sangat alami bagi seorang wanita, meskipun dia sangat soleha, dia sangat bertakwa, dan tidak ada yang ragu tentang ketakwaan Sarah. Ya, dan ini bukan bahasan kita, tapi dia sangat wanita yang sangat soleha, sangat bertakwa, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya langsung dikabulkan. Subhanallah, ketika madunya memiliki seorang anak dan dia tidak punya, timbullah kecemburuan dari Sarah sehingga dia berniat untuk melukai Hajar. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Hajar. Tetapi disuruh pergi bawa jauh. Ini sekedar sebab yang buat Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa Hajar ke tempat yang sangat jauh. Dari negeri Syam ke kota Mekah, ke Hijaz. Yang jaraknya bisa 1000 kilo lebih, mungkin 1500-an kilo. Ya, karena dari Syam ke Madinah saja sekitar 800-an kilo. Dari Madinah ke Mekah 400 kilo, ya, sekitar 1200 kilo, 1300 kilo. Dia harus bawa
istri dan anaknya tersebut menjauh, sangat jauh. Maka berangkatlah Ibrahim dengan istrinya Hajar yang sangat dia cintai, dengan anak pertamanya sematawayang yang baru lahir, yang dia nantikan selama sekitar 50 tahun atau 60 tahun baru lahir. Maka diuji untuk berpisah dari kedua orang yang sangat dia cintai tersebut. Ini ujian tersendiri bagi Ibrahim. Maka dia bawalah Hajar dan Ismail sampai di Mekah, di sebuah lembah. Ketika itu tidak ada yang tinggal di situ. Lembah yang kering, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia yang tinggal di situ. Kemudian dia letakkan di suatu lembah tersebut, letakkan istrinya sama anaknya Ismail sambil diberi bekal 2 kantong, 1 kantong berisi korma, 1 kantong berisi air minum. Kemudian dia melangkahkan kaki balik menuju ke negeri Syam. Ketika dia berjalan menuju ke negeri Syam, maka dikejarlah oleh sang istri Hajar. Kita fokus pada Hajar ya, Hajar, karena ujian yang akan kita sampaikan ini berkaitan dengan Hajar, sang wanita yang menghadapi ujian yang sangat berat. Bayangkan, tentu Hajar sudah bersedih sejak berjalan dari Syam menuju ke Mekah, 1200 kilo, 1200 kilo. Perjalanan yang penuh dengan kesedihan. Ya. Dan dia tahu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika diletakkan di situ, kemudian dia taruh bekal, kemudian Ibrahim pergi, maka dikejar oleh Hajar. Ibrahim pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dan ini bukan kebiasaan Ibrahim. Ibrahim adalah suami yang sangat soleh, yang sangat baik. Allah ceritakan, mengabadikan bagaimananya dia memuliakan tamu. Ya, tamu datang yang tidak dia kenal, dia muliakan, dia potong sapi, dia hidangkan. Kalau sama tamu saja dia baiknya luar biasa, apalagi kepada istrinya. Apalagi istrinya ini adalah ibu anaknya. Ibu anaknya yang pertama yang dia nantikan, anak ini puluhan tahun, baru kemudian bisa dia punya anak. Itu dia sangat sayang luar biasa. Tetapi Ibrahim menunjukkan sikap yang aneh. Alaihissalam. Dia taruh anak istrinya, kemudian jalan pergi tanpa ngomong apa-apa, tanpa berpesan apa-apa, dia tinggalkan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim. Dia heran lihat suaminya. Dia berkata, "Ya Ibrahim, atutrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi syai' wala ins." Ya. Wala syai' ya Ibrahim. Kau tinggalkan aku dan putramu di lembah yang gersang seperti ini. Tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada manusia sama sekali. Kau tinggalkan aku, ada apa gerangan? Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, dia terus melanjutkan perjalanannya. Maka Hajar mengejar lagi, dia panggil lagi suaminya. Ibrahim dengar, tapi dia tidak menolehkan wajahnya sama sekali kepada istri yang sangat dia cintai. Dia tidak menolehkan wajahnya sama sekali kepada anak sematawayang yang sangat dia cintai. Dia tetap tegar menjalankan perintah Allah. Tidak balik. Maka Hajar mengulangi pertanyaannya. Ya Ibrahim, wahai suamiku, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang gersang seperti ini, tidak ada apapun, tidak ada manusia, tidak satu pun, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia. Ibrahim tetap tidak bergeming, dia melanjutkan perjalanannya. Ya, kita nggak tahu apa yang berkecamuk dalam hatinya, tapi dia terus berjalan. Kemudian Hajar bertanya ketiga kali. Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'. Kau meninggalkan kami, istrimu dan putramu di lembah seperti ini. Tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang, tidak ada manusia. Tidak ada hewan, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada yang mau tinggal di situ, di Mekah. Gersang sama sekali. Ibrahim tidak menjawab. Saat itu Hajar faham bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya untuk meyakinkan. Allahul ladzi amaraka bihadza? Wahai suamiku, Allahkah yang perintah engkau melakukan ini semua? Kata Ibrahim, "Na'am, benar." Ketika Ibrahim mengatakan na'am benar, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Ibrahim pun pergi. Hajar pun kembali menuju anaknya yang dia letakkan bersendirian di suatu lembah. Ternyata Ibrahim sayang sama ada istrinya, tapi dia tidak ingin balik muka. Dia kalau dia balik mungkin dia juga sedih, dia mungkin bisa berubah pikiran. Dan juga kalau dia balik muka mungkin anak istrinya tidak kuat melihat wajahnya lagi, kesedihan semakin bertambah. Intinya dia jalan terus. Tapi ketika dia sudah semakin jauh sampai pada suatu saniyah semacam
semacam bukit, haitsu la yarawnahu, tatkala anak istrinya sudah tidak lihat lagi dia, maka dia balik. Dia balik menghadap anak istrinya, menghadap Ka'bah. Ka'bah belum ada, tapi lokasi bangunan Ka'bah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, baru dia berdoa. Kalau dia berdoa ini di hadapan istrinya, mungkin istrinya nangis luar biasa. Tapi dia tidak ingin istrinya lihat. Dia tidak ingin anak istrinya lihat, maka dia pun setelah tepat yang jauh, maka dia angkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan seterusnya. Dia mengatakan, ya Allah, ya, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Ini negeri belum ada penghuninya. Tapi dia sudah berdoa karena anaknya akan tinggal sini. Ya Allah, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Gimana anaknya ditinggal? Ada hewan, ada apa? Enggak tahu dia. Pertama, berikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian berkata, ya Allah, ya Rabbana, inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabbku, aku meletakkan putraku di sini. Biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Allah tahu, tapi Ibrahim nyatakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Tidak ada lain ya Allah kecuali memenuhi perintahmu agar mereka mendirikan salat di sini. Di sini belum ada ibadah yang benar di Mekah. Ya. Agar mereka mendirikan salat di sini, ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka minas thamarat, dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Subhanallah, tidak ada situ, tidak ada pohon sama sekali. Tapi Ibrahim berdoa. Dia berdoa, dan subhanallah Mekah sekarang yujba ilaihi thamarat, datanglah buah-buahan meskipun tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam, tapi buah-buahan ada selalu di Mekah, ya. Berdoa Ibrahim. Kemudian Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku jadikan mereka penegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, kabulkanlah doaku. Dia berdoa, setelah itu dia pun berjalan meninggalkan Hajar dan putranya. Dan Hajar ketika tahu suaminya perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak, ya apa yang tidak, ya sudah, dia mau apa lagi? Ini keputusan Allah yang berat. Tapi keputusan Allah, dan Allah tidak memutuskan kecuali yang terbaik. Dia pasti yakin akan hal itu karena dia adalah didikan suaminya Ibrahim alaihissalam, sang nabi, ya. Maka dia balik ke lembah, maka dia berdua bersama putranya Ismail. Saya tidak bisa bayangkan, ya, ujian seberat itu dihadapi oleh seorang wanita, ya. Ini suaminya bukan dekat-dekat, bisa ditelepon, di WhatsApp bisa. Enggak, ini 1.300 kilo. Mau ketemu bagaimana, ya? Hal yang sangat berat, seakan-akan sudah enggak ada asa sama sekali, enggak ada harapan sama sekali. Ya. Maka ketika itu dia hanya bersama putranya Ismail yang masih kecil, maka dia makan korma, dia minum air yang ada, dia susui anaknya. Terus sampai akhirnya korma habis. Kemudian air juga habis. Ketika korma habis dan air juga habis, maka air susu ibunya juga, air susunya juga habis. Sehingga dia tidak bisa lagi menyusui Ismail. Ketika air susu sudah mampet, tidak keluar lagi karena asupan makanan sudah tidak ada, ya dia pun kelaparan, apalagi anaknya. Maka Ismail mulai menangis. Ya, mulai menangis. Kemudian dalam hadis disebutkan Ismail mulai menggeliat kesakitan. Karena meronta-ronta kesakitan. Subhanallah, ya, ini ujian sangat berat. Suami tidak ada, nggak ada yang dimintai tolong, keluarga, kakak, adik, semuanya tidak ada. Hajar orang Mesir, ya. Orang Mesir ini semua tidak ada yang bisa dimintai tolong. Maka kemudian Hajar pun tidak putus asa. Dia sudah punya patokan, kunci yang dia miliki ketika dia ngomong sama Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan kau begini, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Itu yang dia yakini. Maka dia tidak kuasa melihat putranya yang menangis-nangis, meronta-ronta, maka dia pun segera berusaha. Dia cari, apa yang dia cari? Ada bantuan. Untuk melihat bantuan dia harus cari tempat yang tinggi.
cari posisi yang tinggi. Maka dia pun pergi menuju ke sofa. Kita tahu jarak ke sofa nggak terlalu jauh ya. Ka'bah ke sofa nggak terlalu jauh. Maka dia pun naik ke bukit sofa. Kemudian dia melihat ke kanan ke kiri, adakah bantuan, adakah manusia, adakah seseorang ya. Dia lihat ke kanan ke kiri, tidak ada. Kemudian dia turun. Ketika dia turun, dia melewati lembah yang agak landai sehingga dia pun akhirnya berlari dengan cepat. Makanya kita disuruh sa'i agak cepat. Setelah itu kemudian dia jalan lagi menuju Marwa. Sampai di Marwa, dia lihat lagi ke atas, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang, ke depan, tidak ada. Dia turun lagi. Dia tidak putus asa, dia kelaparan. Tapi dia punya keyakinan, idzan la yudhai'una, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Dia turun lagi, begitu melewati daerah landai juga dia turun lagi cepat, kemudian naik ke sofa. Dan itu terus dilakukan sampai 7 kali. Ketika Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menceritakan tentang Hajar yang berusaha dengan sedemikian rupa, dengan tidak ada putus asa. Nabi berkata, وَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Itulah sebab kenapa manusia melakukan sa'i pada hari ini. Untuk mengenang bagaimana perjuangan Hajar yang menghadapi problematika yang sangat besar. Tapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha, dia tidak putus asa. Dia tidak mengatakan saya nongkrong aja di bawah, kalau Allah mematikan saya mati, kalau Allah berikan bantuan beri bantuan. Enggak, dia berusaha. Dia pergi dan itu dalam kondisi lapar ya. Sampai air susu enggak bisa keluar lagi. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi gelisah, anaknya nangis. Dia tinggalkan anaknya bukan dalam kondisi lagi tidur, dalam kondisi nangis. Dalam kondisi meronta-ronta. Kemudian dia naik di atas bukit sofa, kemudian dia lihat kanan kiri nggak ada, dia turun lagi, saya nggak tahu bagaimana apa yang berkecamuk dalam hatinya. Ya, sampai ke Marwah, sampai ke sofa, sampai ke 7, ketika sampai di Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Fatasamma'at, dia mulai mendengar dengan suara apa ini? Sampai dia berkata kepada dirinya, Sohin, diam kamu, diam, jangan ngomong, dengar ada suara. Dan dia yakin ada suara, dia berkata, Qad asma'ta, kau telah memperdengarkan dirimu. Wahai sumber suara, in kana indaka giwas, kalau kau punya pertolongan, tolonglah aku. Maka ketika itu dia lihat-lihat ternyata ada malaikat Jibril datang. Ternyata yang sumber suara tadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril datang menuju ke Ismail, kemudian malaikat Jibril memukulkan dengan sayapnya atau bi'aqibihi atau dengan tumitnya tanah di sekitar Ismail, maka keluarlah air Zamzam. Maka Hajar kemudian segera menuju air Zamzam tersebut, sementara air Zamzam yafur, keluar dari tanah. Maka dia takut air ini bakalan habis, keluar terus habis. Dia nggak tahu ini air bagaimana ceritanya. Maka faja'ala tuhawwidhuhu, maka dia pun mulai membendung air tersebut. Dia bendung agar air tadi tidak meluber dan kemudian habis. Kemudian dia bendung, jadilah air tersebut tertahan. Nabi SAW mengomentari perbuatan Hajar. Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, itu Hajar. Seandainya dia tidak bendung itu air, ini air akan keluar jadi mungkin sungai yang ada di kota Mekah. Tapi dengan hikmahnya Allah berikan keajaiban air tersebut yang tidak pernah habis sejak zaman dahulu sampai sekarang, sementara airnya terus diambil dan selalu bersih, kemudian dibagi-bagikan di jemaah haji, jemaah umrah, dibagikan bahkan di kota-kota ya. Sebagian saya ke Riyadh juga, saya pernah ke Riyadh juga ada air Zamzam ini, belum di Madinah, orang bisa ngambil setiap saat gratis, minum di dalam Masjid Nabawi atau ngantri ngambil gratis. Saya dulu juga suka ngantri, ngambil buat bawa ke rumah ya, bergalon-galon bawa pulang gratis ya. Dan itu semua kisahnya adalah tentang kisah Hajar. Nah, di sini kita ingin berhenti sebentar, kita merenungkan tentang bagaimana cara Hajar menghadapi problematika yang sangat berat. Kita bisa bayangkan dia ditinggal oleh suami, kemudian anaknya kelaparan, kemudian di lembah yang kering, tidak ada manusia sama sekali, gersang, kemudian entah tidak ada yang bisa dikontak sama sekali. Tapi dia yakin bahwasanya Allah akan menolong. Disinilah saya rasa kiat yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ketika menghadapi masalah apapun, tawakal. Tawakal. Ini yang kalimat yang mudah diucapkan, tapi sangat berat untuk dikerjakan. Tawakal. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah
baginya, ya, cukuplah baginya. Tawakal ya adalah menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah menggantungkan hati murni 100% kepada Allah, tidak menggantungkan kepada sebab apapun. Tidak menggantungkan hati berharap kepada manusia, kepada kalau kita bicara masalah pandemi, kepada bos, kepada dokter, kepada hati benar-benar serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Ini tawakal yang benar. 100% serahkan kepada Allah. Tidak boleh dibagi. 90% untuk Allah, 10% untuk dokter misalnya. 10% untuk suami, enggak. 100% untuk Allah. Nah, yang kedua yang disebut ikhtiar. Ikhtiar ini kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Lihat Hajar, usahanya maksimal. Dia 7 kali, capek loh, jauh itu ya berapa, 700 meter lah kira-kira. Satu dengan jarak yang antara Safa dan Marwah. Cukup jauh, kita aja kalau umroh capek loh. Kita pun jalan, bagi Hajar dalam kondisi berlari, dalam kondisi lapar. Ya. Tentu berat baginya. Artinya dia usahanya maksimal. Sana kemana. Seandainya mungkin sampai 20 kali tidak ketemu, dia tidak akan berhenti. Cuma Allah mentakdirkan dia berhenti pada putaran ke-7. Ya. Dan dia terus berusaha. Itu namanya ikhtiar. Ya, namanya tawakal yang benar adalah menggabungkan di antara keduanya. Kita tahu ini pelajaran bagi kita ketika seluruh pintu sebab tertutup, ya, maka pintu langit tidak akan pernah tertutup. Pintu langit tidak akan pernah tertutup. Tinggal kita mainkan hati kita, tawakal kita harus tinggi. Ya. Kapan kita ada ketergantungan kepada manusia sedikit pun, sebab sedikit pun, maka tawakal kita lemah. Tawakal kita lemah, dan tawakal ibadah yang agung. Makanya di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Tidak diadab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk surga. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi menyebutkan sifat mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, di sini mungkin saya singgung ya mengenai sikap tawakal yang benar ya. Rukunnya ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama adalah 100% menyenarkan hati kepada Allah. Kemudian ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Nah ini orang bertingkat-tingkat ya. Manusia bertingkat-tingkat. Ketergantungan hati, kita semua mungkin ada ketergantungan kepada hati. Semua kita dalam masalah ada, kita naluri kita manusia Tuhan kita. Tapi ini bertingkat-tingkat. Tidak semua orang bisa 100%. Ada yang mungkin 100%, yang luar biasa, ada yang cuma 50%, ada cuma 20%. Yang lainnya dia tawakalnya ke ikhtiar. Ikhtiar ini hanyalah usaha, ya. Akan tetapi hati harus ke Allah. Bukan ke materi atau ikhtiar tersebut. Ini harus diperhatikan. Nah, manusia banyak yang salah dalam hal ini, ya. 2 sisi. Ada yang hanya yang salah, perhatikan. Yang keliru. 2 model. Yang pertama, hanya tawakal hati tanpa ikhtiar. Dan juga yang satu, hanya ikhtiar, lupa tawakal kepada Allah. Dua-duanya salah. Di tengah-tengah ya, yang antara dan antara ya. Dia tawakal tapi sedikit, sebagiannya dia bersandar kepada sebab. Jadi yang benar harusnya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah," dia punya unta, dia berkata, "Utlikuha wa atawakkal
aqiluha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ini onta aku lepasin dan aku bertawakal masuk masjid, atau aku ikat dulu baru aku masjid aku bertawakal. Kata Nabi, ikat dulu baru bertawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Sampai itu menunjukkan harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Usaha agar mendatangkan keberhasilan. Allah punya sunnatullah, aturan alam yang berjalan. Harus ada ikhtiar meskipun hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah berbicara tentang Maryam ketika akan melahirkan, fa aja al makhadhu ila jid'in nakhla, yang Allah sebutkan dalam apa namanya? Dalam surat Maryam. Bagaimana kisah Maryam? Dia juga mengalami problem yang mirip dengan Sarah, dengan Hajar. Ini contoh problem kedua. Bagaimana Maryam kondisi hamil tidak punya suami. Karena Allah meniupkan ruh dalam rahimnya tanpa suami. Sementara dia selama ini dikenal sebagai wanita yang sangat soleh, sangat soleha, beribadah, jauh dari masyarakat karena sibuk beribadah. Setelah menghilang bertahun-tahun, tahu-tahu pulang punya anak. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia? Jadi ujian sampai sangat berat. Sampai dia berkata, lau mittu qabla apa namanya? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ketika dia dalam kondisi sudah hamil melahirkan, dia berkata, ya laitani, seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah orang yang terlupakan, tidak diketahui oleh masyarakat. Karena dia bingung apa yang harus dia hadapi. Bayangkan nanti dia ketemu masyarakat, Maryam kamu kok hamil? Enggak punya suami, kamu berzina. Selama ini kami menyangka adalah orang wanita soleh, ternyata berzina. Artinya dia menghadapi problematika yang berat. Sampai dia mengucapkan demikian, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini. Ini ujian sangat berat, aku khawatir tidak mampu menghadapinya. Apa yang Allah suruh? Ya, ketika dia sudah kesakitan dan dia dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, dalam kondisi sakit, tiga terkumpul pada dirinya. Tidak ada suaminya. Tidak punya suami. Lapar, haus, kemudian ketakutan ya, kesakitan. Maka dia tetap berusaha, dia pergi menuju ke sebuah pohon korma untuk bersandar. Fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlati. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tiba-tiba Isa yang masih kecil, ada yang mengatakan malaikat yang berbicara, ada yang mengatakan dari rahimnya berbicara Nabi Isa. Ya, dia mengatakan la tahzani, jangan kau bersedih wahai ibuku, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sungguhnya Allah telah mengalirkan sungai bagimu, sungai kecil untuk kau minum. Kemudian adapun kau lapar, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Kata Nabi Isa atau kata malaikat, goyangkanlah pohon korma tersebut. Ini Allah mengajarkan untuk usaha, ikhtiar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang wanita dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan, mampu untuk menggoyang korma. Enggak mungkin. Itu korma, gimana bisa digoyangkan? Kita apalagi kalau goyang dari atas, tapi kalau kita goyang di bawah, korma itu pohon yang kokoh. Kita goyang, kita nggak bisa. Kalau kita goyang, kita yang goyang, bukan kormanya yang goyang. Tapi Allah ngajarin yang penting berusaha. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Maka dia pun goyang sebentar, tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maka makanan pun terjatuh. Jadi memang harus ada usaha. Ini Maryam saja, dia diajarkan oleh Allah untuk usaha meskipun kelihatannya mustahil usaha tersebut. Tapi ada usaha. Maka seorang harus mengumpulkan antara tawakal hati kepada Allah dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, berusaha. Nabi SAW ketika berperang, Nabi SAW berusaha luar biasa. Beliau dalam perang, beliau pakai baju perang, baju besi. Bahkan ketika dalam perang Uhud, beliau pakai baju besi double. Baju perang double, bahkan beliau pakai helm besi. Supaya bisa selamat dalam peperangan. Bukan dengan pede, kemudian tidak pakai baju perang bertemu dengan musuh. Enggak, Nabi tidak mengajarkan demikian. Semuanya perlu persiapan, strategi, ya, karena perlu ikhtiar. Sementara hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi pasang pasukan harus sini, tidak boleh begini, diatur semuanya. Ini semuanya adalah bentuk ikhtiar. Nah, ketika kita menghadapi problematika kehidupan, yang pertama harus kita perhatikan adalah tawakal. Karena Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya, maka cukup Allah baginya.
Selama kita bisa ikhtiar, maka lakukanlah. Selama kita bisa ikhtiar, maka lakukanlah. Kecuali ada kondisi kita nggak mungkin lagi berikhtiar. Sudah habis usaha kita. Nggak bisa, kita nggak bisa gerak. Tinggal berdoa, ya sudah, bertawakal kepada Allah dengan doa. Ya. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, mau diapain? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia ditangkap, kemudian dilemparkan lautan api, dia nggak bisa ikhtiar. Mau ikhtiar bagaimana? Dia ditangkap ya, nggak bisa ikhtiar. Mau apa? Ya sudah pasrah di pasukan, taruh di Manjanik, ketapel raksasa, kemudian dilemparkan di udara karena api yang disiapkan buat Ibrahim terlalu besar. Dia mulai lemparkan di tengah lautan api. Ketika sampai di atas udara, dia hanya berkata, dia tidak bisa lagi ikhtiar. Ikhtiar satu-satunya cuma doa. Dia mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Ya, maka Allah selamatkan dia. Ya. Saya sering cerita, saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah divonis mati 3 bulan, katanya kau akan mati, kan sudah operasi kanker, kalau salah bolak-balik uangnya udah habis. Ketika divonis akan mati, dia tahu dia harus bertawakal kepada Allah. Sampai ada seorang wanita nasihat dia, Pak, kalau mau ini ya coba tinggal usaha terakhir, sholat malam jangan ditinggalkan, puasa sunnah, ada sebagian rezeki yang mungkin tidak cukup lagi untuk bayar operasi, sudah sedekahkan sebagian. Dia kerjakan, kata dia, Ustaz, setelah saya divonis mati 3 bulan, saya sholat malam, saya puasa, kemudian saya sembuh total. Saya sembuh total. Setelah divonis mati 3 bulan. Kenapa Allah berikan dia pertolongan ketika itu? Karena ketika itu tawakalnya sudah 100%. Sebelumnya dia ada tawakal, tapi masih bergantung kepada dokter, masih bergantung kepada obat. Itu perlu dilakukan, ikhtiar maksimal. Tapi yang jadi masalah, hati kita harus kita atur 100% kepada Allah. 100% kepada Allah. Ini yang dua model manusia yang salah. Yang satu hanya bertawakal, tidak ikhtiar. Ya. Oh, tidak ada corona, tidak ada virus, nggak apa-apa. Nanti kalau kita pergi virusnya kabur. Ini ngawur. Ini namanya tidak ikhtiar. Ini ngawur. Allah punya sunnatullah yang berlaku. Ada penyakit jangan didekati, itu goblok namanya. Ya. Penyakit ada jangan tidak ada keterpaksaan, tidak ada darurat, kenapa harus didekati? Ada macan, yang bilang macan, ya dekati aja. Enggak, kamu kalau dimakan macan salah. Kamu jangan mukhatarah, jangan kau wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kata Allah, jangan kau biarkan dirimu lemparkan dirimu ke kebinasaan. Ya kan saya pernah dengar ceramah seorang, jangan takut sama macan, jangan takut sama singa. Kita hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada macan. Yang takut kepada macan syirik. Sebenarnya gimana tidak boleh takut sama macan syirik? Ini yang bertauhid cuma Tarsan kalau begini. Yang lain semua tidak. Pasti tak. Namanya manusiawi takut kepada macan, tapi itu Allah menyuruh kita untuk jangan melemparkan dalam kebinasaan. Jadi sebagian ini ada minoritas manusia ada yang hanya bertawakal kepada, tidak percaya kepada sebab akibat. Ini bahaya seperti ini. Saya pernah dengar juga nonton ceramah orang-orang ISIS, wanita-wanita ISIS di ceramah. Katanya tidak ada, kenapa keluar tidak ada corona? Kalau tidak ada corona. Corona itu hanya buat orang kafir, orang Islam nggak ada. Terus pembawa acaranya bilang, terus itu ada orang Islam yang kena corona? Itu orang-orang munafik, kata dia. Kalau orang ini salah juga, enggak. Ini salah ya. Ini penyakit ada ya. Sebagaimana taun dulu juga ada. Bahkan sahabat-sahabat meninggal karena taun dan macam-macamnya. Jadi jangan hanya bersandar tanpa ikhtiar. Ini kelompok yang salah dan ini minoritas. Minoritas. Kebanyakan orang percaya akan ada corona. Kebanyakan bilang konspirasi macam-macam. Oke. Ya saya pernah ngobrol sama seseorang, orang alim juga. Kata dia, Firman, saya tidak percaya dengan corona. Ini konspirasi. Saya bilang, iya ini konspirasi. Taruhlah kau bilang konspirasi. Saya bilang konspirasi yang berhasil. Ya sudah. Konspirasi yang berhasil mau diapain? Ya udah kita tinggal cari obat, selesai. Kita dibohongin ya sudah. Kita dibohongin terus mau diapain? Ya penyakitnya ada orang pada mati kok. Ya. Nah, baru dia mulai, ya benar juga. Mau diapain ya? Terus sudah. Mau konspirasi, mau apa ya sudah. Pokoknya ada penyakitnya. Mau kita dibohongin, mau dikerjain ya sudah. Mau diapain? Ya. Ini perdagangan untuk dan macam-macam ya. Jadi tidak boleh hanya tawakal tanpa ikhtiar. Yang banyak orang terjebak yang kedua, yaitu ikhtiar tanpa tawakal. Ini lebih banyak orang seperti ini. Atau paling tidak tawakalnya kurang. Dia benar-benar bersandar kepada sebab. Dia merasa tentram kalau sudah seakan-akan semua terjadi tanpa kehendak Allah. Ya. Dia lupa bahwasanya semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pede dengan obat yang dia miliki, dia pede dengan vaksin yang sudah dia jalani. Ya. Kita bilang enggak, kita tidak ada yang sombong dengan penemuan manusia. Ya. Hari ini yang meninggal bukan cuma orang miskin, orang kaya. Yang sudah vaksin juga meninggal. Ya. Benar, banyak orang vaksin lebih ringan menghadapi corona, dampaknya sedikit. Tapi yang sudah vaksin juga banyak yang
meninggal. Bukan cuma orang miskin kaya. Saya punya teman kemarin beberapa hari lalu miliarder, masih muda, lebih muda daripada saya. Istrinya meninggal, istrinya telepon, suami saya sudah meninggal. Uangnya banyak, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak pandang bulu corona kali ini ya. Ya, kita juga jangan bersandar kepada sebab lupa kepada Allah. Ini banyak manusia terjebak sini. Misalnya kalau sehari-hari dia merasa rezeki dia kepada bos. Kalau bos tidak kasih saya, kayaknya saya sudah susah. Ya. Makanya dia tawakalnya kepada bos. Ini salah ya. Bos, kita kerja baik sama bos itu ikhtiar. Tapi harus yakin yang cari beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan kena. Kalau berkehendak pun sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah pakai APD, sudah ini, tetap kena. Tetap kena. Ada juga yang ya dia sudah bertawakal mau diapain. Contoh teman saya. Dia mendapati kasus, saya sering cerita berulang-ulang kisah ini. Jadi ibunya sendiri meninggal. Tidak ada yang ngurus kecuali dia. Dia terpaksa, dia bukannya tidak percaya sama corona, dia percaya tapi mau siapa lagi yang mau ngurus. Dia yang ngurusin. Berdekatan sama ibunya sampai ibunya meninggal kena corona dan dia selamat. Kemudian dia ngurus mertuanya. Ibu mertuanya dia urusin sampai meninggal kena corona, dia juga selamat. Dia urusin bapak mertuanya sampai bapak meninggal dan dia selamat dan dia tidak terkena corona. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Ada sebagian teman juga dokter, dia positif. Padahal dia sudah tidur berhari-hari sama istrinya 3 hari. Istrinya negatif. Ya, mau saya kita orang Islam yang benar meyakini dua-dua. Sebagaimana Hajar. Hajar, siapa yang ragu tentang kesolehannya? Istri Nabi kok, masa Allah tinggalkan? Masa Allah tinggalkan istri Nabi? Anaknya akan jadi Nabi, Ismail akan jadi Nabi. Ini orang hebat. Dan Allah sudah mengatakan kepada Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin alim. Kami akan bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kemudian tentang seorang anak yang sabar. Itulah Ismail. Akan menjadi seorang rasul. Ini istrinya Nabi Ibrahim. Tapi apakah Hajar kemudian pede karena saya istrinya Nabi, ini anak saya akan jadi seorang Nabi, kemudian dia santai saja, kemudian hanya menangis-nangis di situ berdoa? Tidak, dia berusaha. Dia berusaha, tapi dia punya keyakinan Allah tidak akan meninggalkan dia. Itu yang susah. Inilah yang saya bilang 100% ini susah kita dapatkan. Siapa yang sudah mencapai 100%, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Tapi kita terkadang cuma 5%, 10%, 20%. Tawakal kita kepada Allah kurang, kita lebih bertawakal kepada sebab. Kita lebih bertawakal kepada sebab materi. Jadi ini kiat pertama yang harus hendaknya kita perhatikan adalah ketika kita menghadapi problematika, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling penting. Tawakal tersebut yang perlu saya ingatkan kepada para hadirin hadirat, tidak mungkin akan muncul dengan sempurna kecuali kalau kita bertakwa. Kita mau menyandarkan hati kepada Allah, kita masih ragu-ragu, ya Allah kayaknya hukum saya, Allah kayaknya tinggalkan saya. Kenapa? Karena kita ada maksiat. Tapi kalau kita benar-benar fokus, kita bertobat, istighfar, tawakal kita semakin mudah. Kenapa kita sulit bertawakal? Karena kita, saya ini kayaknya hukuman, kayaknya begitu-gitu terus sehingga kita suudzon kepada Allah. Karena kita sadar diri kita banyak kemaksiatan. Makanya ketika terkena musibah banyak istighfar. Banyak istighfar, tinggalkan maksiat, tinggalkan hal yang tidak benar, tinggalkan tontonan yang tidak benar, tinggalkan mendengar hal yang tidak bermanfaat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal akan tumbuh. Tetap ikhtiar, yang kerja-kerja, yang prokes dan seterusnya, ya. Tapi tawakal harus dinaikkan, Apalagi para dokter mengatakan sekarang kebanyakan orang jatuh drop karena imunnya rendah, karena ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan itu karena tawakal kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sungguhnya wali-wali Allah ya, inna awliya Allahi khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Ya, mereka menghadapi ujian dengan penuh tawakal karena ketakwaan mereka. Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita bisa menumbuhkan tawakal 100%? Kembali kepada kita. Anda bertakwa, tawakal mudah tumbuh. Anda tidak bertakwa, kekhawatiran. Ini, khawatir mati, banyak dosa, ketemu Allah gimana? Masih banyak urusan belum diselesaikan, masih dolimi banyak orang. Itu masalahnya, orang jadi takut mati. Ya. Terus takut juga, bagaimana saya tinggalkan suami saya, istri saya, anak-anak, bagaimana? Jadi kalau orang sudah beriman, bertakwa, tawakal, dia akan tenang. Dia siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Yang pertama tawakal. Yang kedua, karena waktu sudah mau ini. Yang kedua, ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kiat kita menghadapi problematika. Ya. Sudah saya singgung sebelumnya, tapi selain tawakal, yaitu jangan keluar jalur. Jangan keluar jalur dari apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh ini adalah masalah yang sangat sederhana tapi sangat pelik, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kasus perceraian, ya. Allah sebutkan tentang kasus perceraian. Di situ Allah suruh bertakwa, Allah suruh bertawakal. Karena ayat yang kita sebutkan, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," tentang masalah perceraian. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, ya, ayat 1 dan seterusnya. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi adlin minkum wa aqimu syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Saya terjemahkan secara singkat ayat-ayat ini. Nanti ibu-ibu bisa buka dalam surat At-Talaq ayat 1 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, jika engkau ingin menceraikan istrimu dan juga kaum mukminin, kalau ingin menceraikan istri kalian, fatalliqu." Dan cerai ini perkara sangat pelik dalam rumah tangga. Lebih pelik daripada permasalahan bisnis, ya. Lebih pelik. Seorang suami ingin menceraikan istri, istrinya punya anak-anak. Seorang wanita akan diceraikan sementara dia sudah hidup mungkin 15 tahun, 20 tahun kepada suaminya. Ini perkara paling berat. Perkara paling berat. Allah contohkan cerai. Bagaimana menghadapi cerai? Kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau cerai, ikut aturan, kata Allah. Ada saatnya mencerai, wahai para suami. Kapan boleh menjatuhkan cerai? Kalau istri dalam kondisi suci belum digauli. Bukan begitu emosi langsung jatuhkan cerai. Bukan langsung emosi, istri lagi haid dia jatuhkan cerai. Atau istri sudah dia gauli, pagi-pagi gauli, sorenya dia ceraikan. Ini ngawur. Ini keluar daripada jalur. Ini semua talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak ada aturannya. Istrimu harus suci dan kau belum gauli. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kemudian kalau sudah cerai, hitung masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah menceraikan. Ini perkara pelik tapi kau harus bertakwa, jangan keluar jalur. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kau sudah ceraikan istrimu jangan kau usir ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Tahan. Suami enggak boleh ngusir, kamu cerai, pergi. Wala yakhrujna, dan sang wanita juga tidak boleh keluar dari rumah. Dia masih statusnya istri. Istri yang dicerai masih talak 1, talak 2, status masih istri. Talak 3 boleh keluar. Kalau talak 1, talak 2 masih dalam rumah. Jadi suami diperintahkan mencerai pada waktunya yang ditentukan dan harus talak 1. Sang istri tidak boleh diusir dari rumahnya dan dia tidak boleh kabur. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan yang keji. Entah dia berzina atau apa, atau dia melempar-lempar membuat kerusakan, ya silakan dibawa pulang. Tapi kalau enggak, dia harus bersabar. Suaminya bersabar juga bersabar. Ya, kata Allah, wa tilka hududullah, ini aturan Allah, batasan Allah. Ini yang maksud saya. Seorang kalau menghadapi problem jangan lewati batas. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melampaui perbatasan maka dia telah menzalimi dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikun." Kalau sudah mau habis masa iddahnya tinggal 2 pilihan. Fa'amsikun bima'ruf, kau kembalikan lagi, rujuk, tapi dengan cara yang baik, bukan untuk menzalimi sang wanita. Au fariquhunna bima'ruf, atau sudah lepaskan. Sudah bainunah, talak bain sudah lepaskan, tapi dengan cara yang baik. Bukan bikin masalah. Dzalikum yu'adzu bihi, inilah nasihat yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma kasih solusi, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal cukuplah Allah baginya. Ini Allah bikin aturan, contoh jelas, sampel permasalahan problematika yang sangat berat bagi seorang suami dan istri, permasalahan cerai, caranya sudah ada. Ikut aturan Allah, bertakwa kepada Allah, jangan zalimi. Allah akan kasih solusi. Tapi kenyataannya lihat. Kaum muslimin. Kita tidak bicara agama lain, kita bicara kaum muslimin. Kebanyakan perceraian hancur lebur. Suami kacau, istri kacau, anak-anak jadi korban. Kenapa? Karena semua proses perceraian tanpa aturan. Dia menghadapi problematika dia dengan kemauan dia sendiri. Dia marah sama istrinya, dia mau ceraikan. Diceraikannya langsung, tidak nunggu suci dan belum digauli. Lagi haid dia ceraikan, berarti sudah talak haram. Dia melanggar. Kemudian dia usir istrinya. Usir. Cerai, suruh pergi. Sudah salah lagi.
Atau istrinya yang kurang ajar, tidak diusir, istrinya yang mau kabur. Kamu ceraikan saya kabur. Ini salah juga. Ini sudah salah, sudah kacau. Kacau balau. Ya. Kemudian nanti kalau dia kembali rujuk pun tidak benar. Mungkin dimarah-marah istrinya, udah kembali sini tapi dia. Atau dia cerai dengan ngamuk-ngamuk. Allah mengatakan aufariquhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara baik. Nabi ketika ingin menceraikan istrinya, ketika istrinya nuntut, sebagaimana saya pernah sampaikan dalam kajian, Nabi mengatakan fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istriku, kalau kau tidak mampu hidup dengan aku dengan kesederhanaanku, fata'alaina, kemarilah. Umattikunna, aku akan berikan sedikit yang saya miliki. Wa usarrihkunna usarahan jamilan. Saya ceraikan dengan cerai baik-baik. Dan itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka ceraikan istri mereka baik-baik sehingga tidak timbul keributan setelah itu, dendam membara. Bekas suami dendam kepada mantan istrinya, istri dendam kepada. Coba di kita di Indonesia. Udah cerai, wah, dendam. Jadi korban anak-anak. Suaminya mau ketemu anak ditahan, enggak boleh ketemu. Ribut, anak jadi korban. Terus istri nikah lagi bikin jengkel suaminya, masukkan Facebook supaya suaminya jengkel. Suami nikah lagi menjengkelkan bekas. Ini apa seperti ini semua? Bagaimana Allah memberikan solusi? Makanya kalau menghadapi problematika, syaratnya satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa pada Allah baru ke solusi. Adapun kalau tidak bertakwa, bermaksiat, kemudian melanggar aturan Allah, ya. Lagi musibah bukannya sujud bertakwa, malah hiburan macam-macam, inilah macam-macam, ya. Maka tidak ada solusinya. Jadi ini dua hal yang mungkin saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan juga pada para jamaah Majelis Taklim Maha. Kalau kita menghadapi ujian apapun, di antaranya pandemi maupun yang lainnya, dua, tawakal yang benar, gantungan hati kepada Allah, dan ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal, ya. Semaksimal mungkin, jangan kita gampangkan, jangan kita meremehkan, tapi jangan juga kita bergantung kepada itu, kita gantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalani problematika dengan ketakwaan, salat malam, ya. Zikir pagi petang, ya. Kemudian taat kepada suami, suami sayang kepada istri, ya. Salat lima waktu jangan ditinggalkan, baca Quran, hadapi dengan ketakwaan, jangan kita melampaui batas. Insyaallah jika digabungkan antara tawakal dengan takwa, maka problem apapun bisa kita hadapi. Dan saya katakan, taruhlah, la qadarullah, kita tidak menginginkan, tapi kalau Allah mentakdirkan seorang ternyata terkena wabah, kemudian dia tidak sembuh, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu pahala syahid. Pahala syahid. Kata Nabi SAW, wal mat'unu syahid, yang meninggal karena taun mati syahid. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah taun bisa dikiaskan dengan wabah atau tidak. Mayoritas ulama yang saya dapati, terutama ulama zaman sekarang, mengatakan wabah, ya meskipun dia jenis penyakit yang berbeda dengan taun, tapi bisa dikiaskan dari dua sisi, karena taun memiliki dua sifat. Sifat pertama, menyebar dengan cepat, yang kedua mematikan dengan cepat. Itu taun, pernah terjadi di zaman para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah mengatakan wal mat'unu syahid, yang mati karena taun mati syahid. Maka ketika timbul taun di Amwas, di negeri Syam, sikap para sahabat berbeda-beda. Banyak sahabat yang ingin mati dengan taun. Karena mereka sudah berjihad, mereka tidak mati-mati. Mereka ingin mati syahid. Mati syahid dengan perang, mereka tidak mati-mati, menang melulu. Sehingga mereka ingin meninggal dengan mati syahid yang lain. Maka mereka berdoa, di antaranya Muaz bin Jabal berdoa, ya Allah matikan aku dengan taun ini, matikan aku dan istriku dan anak-anakku. Dan dikabulkan, mereka meninggal. Dan mereka ingin meninggal dengan mati syahid. Sebagian sahabat yang lain seperti Amr bin As, dia punya lain, dia mengamalkan social distance. Maka dia pergi suruh orang-orang naik ke atas gunung, menjauh tempat tinggal, jangan ada kumpul-kumpul, maka kemudian taun pun hilang. Tapi maksud saya, taruhlah kita mendapatkan musibah yang tidak kita inginkan. Ternyata kita terkena wabah, virus, corona. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahala syahid. Karena wabah ini mirip dengan taun dari dua sisi. Pertama, tersebar dengan cepat. Yang kedua, mematikan. Ada yang tersebar dengan cepat tapi tidak mematikan. Ya ada. Tapi tersebar dengan cepat dan mematikan. Cepat, mematikan juga dengan cepat, maka ini bisa jadi hukumnya sama dengan mati syahid. Ya. Rasulullah bahkan mengatakan wal mabtunu syahid, meninggal karena sakit perut saja mati syahid. Wal ghariqu syahid, meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Jadi kita dapati saudara-saudara kita yang orang-orang soleh, ya, bahkan sebagiannya para ulama meninggal karena taun. Tapi yang menjadikan mereka menang
adalah mereka sabar menghadapinya. Terakhir ada seorang ustadz saya kenal di Madinah sama-sama saya. Istrinya sempat kirim SMS kepada teman saya. Alhamdulillah cerita bahwasanya suami saya meninggal dalam pelukan saya, istrinya dokter. Teman saya itu meninggal dalam kondisi memeluk saya dan mengucapkan la ilaha illallah. Saya bilang itulah keberhasilan. Itulah tujuan hidup kita. Mau kita mati tetap kita mati. Ya. Mau kita mati ya. Kata penyair ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Penyebab kematian banyak, semuanya mengantar pada satu kematian. Malam yamut bisayf mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, dia akan mati dengan sebab yang lain. Malam yamut bitta'an mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal dengan corona, dia akan meninggal dengan yang lainnya. Ya. Tapi bagaimana penghujung kehidupan Anda? Saya bilang, kita ceramah, kita sedekah, kita cuma ingin satu, meninggal bilang la ilaha illallah itu. Dan kawan saya sudah mencapai tujuan tersebut. Sebabnya corona. Subhanallah, meninggal dalam la ilaha illallah. Meninggal karena corona, syahid mudah-mudahan ya. Jadi mau saya ya sudahlah, kita setelah berusaha maksimal, kalaupun Allah mentakdirkan apa yang tidak kita suka, yang penting sikap kita menghadapi ujian tersebut dalam ketakwaan. Maka musibah tersebut akan menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.